Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas 5 tradisi mengerikan yang ada di dunia. Siap-siap merinding, karena beberapa di antaranya benar-benar di luar nalar dan bikin kalian bertanya-tanya, kok bisa ya? Dari kanibalisme sampai ritual penusukan badan, kita akan menjelajahi sisi gelap budaya manusia yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dan yang lebih menegangkan lagi, salah satu tradisi mengerikan ini berasal dari Indonesia. Penasaran? Tahan napas kalian dan mari kita mulai perjalanan menelusuri 5 tradisi mengerikan di dunia yang bikin bulu kuduk merinding. Di pedalaman hutan Papua, Indonesia, hiduplah suku Korowai, jauh dari peradaban modern. Mereka tinggal di rumah-rumah pohon yang tinggi dan hidup dengan cara yang sangat tradisional. Mereka hidup dengan tradisi nenek moyang yang masih kental, termasuk salah satunya yang bikin kita ngeri-ngeri sedap kanibalisme. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bayangin guys, suku Korowai percaya bahwa kematian yang tidak wajar disebabkan oleh roh jahat yang disebut Hakhua. Roh ini dianggap sangat berbahaya dan harus diusir. Nah, untuk mengusir roh jahat ini, mereka mempraktikkan ritual memakan organ tubuh manusia, terutama otak. Ritual ini dianggap sangat sakral dan penting. Ritual ini biasanya dilakukan secara beramai-ramai. Semua anggota suku berkumpul untuk melaksanakan ritual ini bersama-sama. Mereka akan membelah tengkorak korban dan memakan otaknya mentah-mentah. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh penghormatan. Katanya sih, rasa otak manusia itu seperti manis-manis gurih gitu. Banyak yang bilang rasanya mirip dengan daging babi. Duh, ngebayanginnya aja udah bikin mual. Gimana kalau beneran? Tapi tenang, guys. Praktik kanibalisme ini sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar suku Korowai. Mereka mulai menerima pengaruh dari dunia luar. Mereka sudah mulai terpapar dunia luar dan sadar bahwa kanibalisme adalah hal yang dilarang. Banyak dari mereka yang sekarang hidup dengan cara yang lebih modern. Meskipun begitu, masih ada beberapa kelompok kecil yang masih mempraktikkan tradisi ini secara sembunyi-sembunyi. Serem banget kan? Tradisi ini masih hidup di beberapa sudut terpencil. Coba bayangkan kalau kita tersesat di hutan Papua dan bertemu dengan suku Korowai yang masih mempraktikkan kanibalisme. Pasti kita akan merasa sangat ketakutan. Mending kita pura-pura mati aja deh, daripada jadi santapan mereka. Lebih berhati-hati dengan full waspada. Berpindah ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura, kita akan menjumpai Festival Thaipusam. Festival ini adalah salah satu perayaan paling unik dan ekstrem yang ada di dunia. Festival ini dirayakan oleh umat Hindu Tamil sebagai bentuk pengabdian kepada Dewa Murugan, dewa perang dan kemenangan dalam kepercayaan Hindu. Tapi jangan bayangkan festival ini penuh warna-warni dan sukacita ya, guys. Yang ada malah bikin kita merinding disco. Ritual-ritual yang dilakukan di sini benar-benar menguji nyali. Di Festival Thaipusam, para penganutnya akan melakukan ritual penusukan badan dengan berbagai benda tajam, seperti kait, jarum, bahkan tombak. Ritual ini bukan untuk yang lemah hati. Mereka menusuk lidah, pipi, punggung, bahkan seluruh tubuh mereka. Setiap tusukan memiliki makna spiritual yang mendalam. Dan yang lebih gila lagi, mereka melakukannya dengan ekspresi datar, seolah-olah tidak merasakan sakit sama sekali. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Katanya sih, mereka dirasuki roh Dewa Murugan sehingga kebal terhadap rasa sakit. Kepercayaan ini membuat mereka mampu menahan rasa sakit yang luar biasa. Entahlah, guys, yang jelas gue sih nggak sanggup melihatnya. Reaksi para penonton juga menunjukkan betapa ekstremnya ritual ini. Tapi di balik kengeriannya, Festival Thaipusam sebenarnya mengajarkan tentang pengorbanan dan penebusan dosa. Ini adalah bentuk pengabdian yang sangat mendalam. Mereka rela menahan sakit untuk menebus dosa-dosa mereka dan memohon berkah dari Dewa Murugan. Pengorbanan ini dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa. Meskipun terkesan ekstrem, Festival Thaipusam tetap menjadi daya tarik wisata di Malaysia dan Singapura. Banyak orang yang penasaran ingin melihat langsung. Banyak turis yang datang untuk menyaksikan ritual ini secara langsung, meskipun harus menutup mata karena ngeri. Keberanian para peserta festival ini benar-benar menginspirasi. Kembali lagi ke Indonesia. Kali ini kita akan berkunjung ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, sebuah daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya dan tradisi budayanya yang sangat kaya. Suku Toraja dikenal dengan tradisi pemakamannya yang unik dan
mengerikan. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Bagi suku Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah perjalanan menuju alam roh yang disebut Puya. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal akan terus hidup di alam tersebut. Oleh karena itu, mereka memperlakukan jenazah dengan sangat istimewa, bahkan seperti masih hidup. Jenazah akan dirawat dengan penuh kasih sayang dan hormat. Setelah meninggal, jenazah akan disimpan di dalam rumah dan diperlakukan seperti orang sakit. Mereka akan tetap tinggal bersama keluarga hingga upacara pemakaman yang megah bisa dilaksanakan. Mereka akan diberi makan, minum, bahkan diajak ngobrol. Keluarga akan terus berinteraksi dengan jenazah seolah-olah mereka masih hidup. Tradisi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai keluarga mampu menyelenggarakan upacara pemakaman yang layak. Persiapan yang panjang ini menunjukkan betapa pentingnya upacara pemakaman bagi mereka. Dan ketika upacara pemakaman tiba, siap-siap takjub sekaligus merinding. Upacara ini adalah puncak dari semua persiapan yang telah dilakukan. Upacara pemakaman suku Toraja adalah sebuah pesta besar-besaran yang bisa berlangsung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Seluruh desa akan terlibat dalam perayaan ini. Mereka akan menyembelih puluhan kerbau, babi, dan ayam sebagai persembahan. Hewan-hewan ini dianggap sebagai pengantar roh ke alam Puya. Jenazah kemudian ditempatkan di dalam peti mati yang diukir indah dan diarak keliling desa, sebelum akhirnya dimakamkan di tebing batu atau gua. Proses ini sangat sakral dan penuh makna. Yang lebih mencengangkan lagi, suku Toraja juga mempraktikkan ritual manene, yaitu ritual membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur yang sudah berumur ratusan tahun. Ritual ini dilakukan dengan penuh hormat dan penghormatan. Jenazah-jenazah ini akan dikeluarkan dari kuburan, dibersihkan, diberi pakaian baru, dan diarak keliling desa. Serem banget kan? Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara yang hidup dan yang mati dalam budaya Toraja. Dari Indonesia, kita terbang jauh ke Pulau Madagaskar, Afrika. Di sana kita akan menjumpai tradisi Famadihana, yang dikenal juga dengan sebutan membalikan jenazah. Bayangkan guys, setiap 7 tahun sekali, masyarakat Merina di Madagaskar akan menggali kuburan leluhur mereka. Bukan untuk dipindahkan atau apa, tapi untuk diajak berpesta. Iya, kalian nggak salah dengar. Jenazah-jenazah yang sudah menjadi tulang belulang ini akan dikeluarkan dari kuburan, dibungkus dengan kain sutra baru, dan diajak berdansa keliling desa. Selama ritual Famadihana, suasana justru meriah seperti festival. Musik tradisional dimainkan, orang-orang menari dan bernyanyi, sementara jenazah-jenazah leluhur mereka ikut bergoyang di gendongan mereka. Tradisi Famadihana didasari oleh kepercayaan bahwa roh orang mati akan bergabung dengan dunia arwah setelah tubuh mereka benar-benar hancur. Dengan menggali dan menghibur jenazah leluhur, mereka percaya bahwa roh-roh tersebut akan memberikan berkah dan perlindungan. Meskipun terkesan menyeramkan, Famadihana sebenarnya adalah bentuk penghormatan dan kasih sayang masyarakat Merina terhadap leluhur mereka. Mereka percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah perjalanan baru yang harus dirayakan. Bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam, identik dengan peringatan Asyura, yaitu hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Hussein bin Ali. Di beberapa negara, seperti India dan Pakistan, peringatan Asyura diwarnai dengan ritual yang cukup ekstrem menyiksa diri. Umat Muslim Syiah di negara-negara tersebut mengekspresikan duka cita mereka atas wafatnya Imam Hussein dengan melukai diri sendiri. Mereka menggunakan cambuk berantai, pisau, bahkan pedang untuk melukai tubuh mereka. Darah segar bercucuran di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus memilukan. Mereka percaya bahwa dengan merasakan sakit fisik, mereka ikut merasakan penderitaan Imam Hussein dan menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan mereka. Ritual ini menuai pro dan kontra, bahkan di kalangan umat Muslim sendiri. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk pengabdian yang tulus, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai bidah, atau tindakan menyakiti diri sendiri yang dilarang dalam Islam. Terlepas dari kontroversinya, ritual menyiksa diri di bulan Muharram tetap dilestarikan oleh sebagian umat Muslim Syiah sebagai bentuk penghormatan dan pengorbanan untuk mengenang jasa-jasa Imam Hussein. Itulah 5 tradisi mengerikan yang ada di dunia yang kita bahas.
Dari kanibalisme hingga menyiksa diri, tradisi ini sangat ekstrem. Kita bisa melihat betapa beragamnya budaya dan kepercayaan manusia di dunia ini. Meskipun beberapa di antaranya mungkin terasa asing, bahkan mengerikan bagi kita, tapi kita harus menghargai bahwa setiap budaya memiliki nilai dan makna tersendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.